Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita bertemu lagi pada pelajaran IPS tentang bab 4, yaitu masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan. Masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Kalian perhatikan gambar peta wilayah Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan untuk merdeka. Menteri Koiso kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai yang disingkat BPUPKI. Pada tanggal 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. PKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengumuman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian perhatikan gambarnya, itu merupakan pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki di kota Jepang. Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta pada pukul 17.30 WIB di Rengas Dengklok. Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Hal ini karena rumah itu dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintahan militer Angkatan Darat. Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di kemudian hari, naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi segera tersebar luas secara lisan sehingga sejumlah tokoh bersiap-siap ingin datang. 00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pengibar bendera merah putih adalah Latif Hindraningrat, Suhud, dan SK Trimurti.
Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang adalah Jalan Proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat. Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Penyebar luasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, dan spanduk surat kabar pengiriman delegasi. Menyambut proklamasi dengan diwarnai usaha para pemuda yang mengambil alih pangkalan udara dan pabrik senjata yang dikuasai Jepang. Hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan UUD. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Dalam sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945, dihasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara, serta pembagian Indonesia dalam 8 provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.